Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan informasi terkait salah satu metode pembayaran yang dinamakan dengan Documents Against Payment, yang merupakan salah satu metode pembayaran yang dilakukan dalam proses ekspor dan impor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembayaran yang lain, ya, yang dinamakan dengan Letter of Credit. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari metode pembayaran DP dengan LC adalah di sini ya, di nomor 1. Jadi kalau di Documents Against Payments atau DP itu tidak ada jaminan dari buyer yang disimpan di bank ya, tapi kalau di LC itu ada jaminan ya, ada jaminan. LC di sini berupa uang dan lain sebagainya, atau kas yang ditahan, mungkin begitu, seperti itu, dari eksportir atau buyer, sehingga ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak, baik itu dari eksportir maupun dari importir. Nah, itu adalah perbedaan yang paling mendasar antara Documents Against Payment dengan LC atau Letter of Credit. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan juga bagaimana alur proses pengiriman pengiriman barang, pengiriman dokumen, dan juga transaksi keuangannya. Ya, kalau dari metode pembayaran LC ini, si importir atau buyer pertama tadi saya sampaikan juga, dia memberikan jaminan LC kepada si issuing banks yang ada di negaranya. Nah, setelah issuing bank ini mendapatkan LC ya dari si importir, kemudian dia meneruskan informasi tersebut ke bank yang ada di negara eksportir. Ini ya, di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, kemudian informasi dari bank ini diteruskan ke si eksportir ini, dan eksportir tentu harus mengirimkan barang ya, mengirimkan barang ke si importir. Ini nomor 4 ya, kirim barang sini ya. Jadi setelah kirim barang tentu ada dokumen-dokumen terkait pengiriman barang ya, ada bill of lading, packing list ya, dan lain sebagainya, termasuk mungkin invoice dan lain-lain lah ya, semuanya. Kemudian itu dokumen tersebut dikirim ke bank yang ada di negaranya, di negara eksportir ya. Kemudian setelah diterima, dicek ya kelengkapannya, dan setelah di approve, ada pengecekan, ada approval, dokumen tersebut dikirim ke bank yang ada di negara importir ya. Setelah diterima, di sini juga akan ada pengecekan gitu ya. Kemudian uang yang tidak dijaminkan itu dikirimkan ke si negara yang bank yang ada di negara eksportir. Sini ya, nomor 7, ini pengiriman uang nomor 7 ini. Dan uang ini tentu nanti akan diserahkan kepada si eksportir gitu ya. Nah, di sini sekarang dokumen posisi ada di bank yang ada di negara importir ya. Tinggal kemudian si bank ini memberikan dokumennya kepada si importir ini ya. Nanti tinggal ketika barang sudah sampai di pelabuhan, si importir tinggal mengambil barangnya dengan kelengkapan dokumen yang sudah diberikan di nomor 8 ini. Nah, itu proses secara singkat antara metode pembayaran LC atau Letter of Credit. Tentu ya, semuanya tentu diawali dengan negosiasi dulu ya. Sebelum ke proses ini, semuanya itu diawali dengan negosiasi, korespondensi antara si seller dengan buyer atau eksportir dengan importir. Jadi ya ada harga, ada invoice ya, kemudian ada sales contract dan lain sebagainya, barulah kemudian ke proses ini ya, dari nomor 1 ke nomor 8 ya. Jadi semuanya diawali dari proses yang awal dulu ya, yang tidak dituliskan di sini. Nah, kekurangannya apa dari metode LC ini? Kekurangannya adalah ya, kita sebagai, baik itu sebagai eksportir maupun sebagai importir, harus memberikan biaya yang lebih tinggi ya kepada si bank ya, baik bank eksportir maupun bank importir. Kenapa? Karena posisi dari bank ini dia sangat krusial, sangat important ya, very important. Ini penting banget karena menjamin keamanan proses transaksi ekspor dan impor yang Anda lakukan gitu ya. Jadi ya, kita berbagi rezeki sedikit kepada bank yang sudah membantu kita dalam proses terlaksananya
ya proses ekspor impor ini. Itu kekurangannya ya. Kekurangan atau kelebihan gitu ya. Kelebihan bayar, jadi kekurangan. Ya, jadi kita harus lebih bayar ya. Kekurangannya adalah kita harus lebih bayar kepada bank. Beda dengan dokumen second payment ya, atau DP itu tidak ada jaminan di sini, sehingga ya tidak, posisi bank tidak terlalu fundamental, tidak terlalu penting di sini. Mungkin bayarnya bisa jauh lebih kecil daripada LC gitu ya. Tapi level keamanan ya LC jauh lebih aman daripada document second payment gitu ya. Nah, kalau dibagi lagi LC ini berdasarkan durasi pembayaran itu ada dua ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu biasanya LC side ya. Yang kedua itu LC usance. Ini kalau berdasarkan durasi ya. Berdasarkan durasi pembayaran. Kalau LC side itu memang ketika si eksportir kirim barang ke si importir begitu ya, kemudian dokumen semuanya dicek kelengkapannya, maka saat itu juga dibayarkan uangnya. Pokoknya setelah dokumennya sampai di si importir, maka uang harus sudah dibayarkan oleh bank gitu ya ke si eksportir. Berbeda dengan LC side ya, kalau LC usance itu ada jangka waktu. Jadi jangka waktunya berapa lama ya terserah, tergantung dari kesepakatan si seller sama buyer. Apakah 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari, atau setahun gitu ya, nggak mungkin ya. Nah, jadi jangka waktu itulah yang membedakan antara LC at site dan LC usance. Ya, ada jangka waktu. Dan biasanya jangka waktu tersebut biasanya digunakan oleh bank untuk mengambil posisi ini, memposisikan diri. Misalkan ya udah, karena Anda kan bayarnya dari si buyer atau dari si issuing bank ini 120 hari nih, kan lama gitu kan. Ya sudah, saya talangin dulu deh ya misalkan ya. Jadi si bank di eksportir ini bilang gitu ya, saya talangin dulu deh ke kamu, saya bayarin dulu nih, ya kan. Misalkan 500 juta, saya bayarin dulu deh 500 juta nih. Tapi ada bunganya misalkan ya, atau ada ya pasti ada kesepakatan lain lah, atau bayarnya nanti jadi lebih mahal dan sebagainya, karena dia nalangin dulu kan, gitu kan. Jadi ada nalangin dulu nanti supaya ini lebih cepat sampai uangnya ke si eksportir. Karena kalau nunggu dari proses LC usance misalkan yang 120 hari itu kan lama. 120 hari itu ya 4 bulan. Daripada nunggu 4 bulan ya udahlah gitu kan, saya talangin dulu, mau nggak gitu kan, dari sini. Nah, itu adalah posisi lain yang ditawarkan oleh bank gitu ya, supaya ya sama-sama ada keuntungan di sini ya. Tapi memang kalau dari si eksportir tentu bayar lebih cepat ya, tapi memang biaya ke banknya nanti akan lebih tinggi gitu ya. Jadi ada sisi benefit dan advantage dan disadvantage-nya lah gitu ya. Tapi itu adalah proses lain ya, kalau misalkan memang si bank itu ingin memposisikan diri sebagai pemain juga lah begitu ya. Jadi wah, kalau dari LC doang saya dapatnya kecil gitu kan, jadi saya posisi aja gitu. Kalau kamu pakai usance, saya mau talangin gitu kan, seperti itu. Jadi itu adalah metode pembayaran yang memang ya umum dan lumrah digunakan dalam proses ekspor impor, dan biasanya letter of credit ini adalah yang paling aman gitu ya, kan, bagi kedua belah pihak ya. Ada lagi metode-metode lain yang memang lebih menguntungkan ke eksportir, ada yang lebih menguntungkan ke importir gitu ya. Misalkan ya sudah, kita pakai telegraphic transfer ya, langsung bayar nih, saya bayar aja karena udah kenal, udah lama begitu ya. Sudah, saya bayar aja ya kan, 200 juta nih saya bayar ya langsung. Nih, bayar dulu, padahal barang belum dikirim gitu kan. Itu kan keuntungan di si eksportir ya, bisa juga seperti itu ya. Tapi si importir apa kerugiannya? Ya saya bayar duluan, barangnya aja belum nyampe saya udah bayar duluan gitu kan gitu. Tapi kalau sudah kenal dan memang saling percaya sih nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan mau lebih aman, memang pakai LC. Kekurangannya adalah kita harus lebih bayar. Oke ya.